Hai teman-teman, how are you? I hope you are always fine and ready to continue the lesson again. Teman-teman, pada video ke-42 dan 43 yang lalu, kita telah mempelajari bagaimana menganalisa nama-nama dan rumus-rumus 16 tenses, mengenalinya dengan sistematis, sehingga sekarang teman-teman tahu, oh kalau nama tensesnya ini rumusnya pasti begini, rumusnya begini, namanya pasti begini. Nah, sekarang pada video ke-44 kali ini kita akan membicarakan penjelasan tenses satu demi satu, mulai 1 sampai 16. Padahal 16 itu nggak dipakai kok teman-teman. Paling yang dasar dulu saya beritahu cuman 5 kan. Nah, kita tahu 5 lagi 10 itu Inggrisnya sudah bagus. Kalau menulis atau berbicara orang tahu, Inggrisnya tingkatnya lumayan tinggi dia. Nah, teman-teman, supaya teman-teman nggak sampai ragu-ragu pakai apa. Nah, nanti saya jelaskan semua di situ. Saya akan membuat teman-teman berpikir apa yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Nah, makanya teman-teman jangan lupa untuk selalu subscribe ke Yongki English School ini, aktifkan lonceng, like, share ke teman-teman yang lain jika dirasa perlu, dan bisa tanya lagi atau memberi masukan kepada saya di bagian komen. Well, my friends, get ready. We will talk about the 16 tenses one by one that you will understand perfectly. Okay? Get ready. Video ke-44. Penjelasan 16 tenses secara terperinci. Satu demi satu, mulai dengan simple present tense. Ya, selalu ke satu simple present tense. Ini adalah tenses. Masih ingat teman-teman ya? Tenses itu apa sih? Waktu-waktu. Jadi tense itu waktu. Kalau tenses ya berarti waktu-waktu. Ya. Nah ini. Apabila kita ingin dapat berbicara bahasa Inggris dengan baik dan benar. Ya. Nah. Maka mau tidak mau kita harus mengerti penggunaan tenses dengan baik juga. Ya, jadi kalau kita tidak ngerti, tidak mungkin bahasa Inggrisnya baik, teman-teman. Ya, ini. Jika kita mengerti benar penggunaan tenses, maka akan tampak jelas sekali bahwa setiap tense, ya, setiap tense ini, nah, setiap tense ini mempunyai penggunaan yang berbeda. Sehingga apabila kita masih bingung antara penggunaan salah satu tense dengan lainnya, maka hal itu berarti bahwa kita masih belum mengerti benar penggunaan tenses dengan baik. Ya, jadi kalau masih bingung berarti kita belum ngerti, ya. Nah, untuk itu perhatikan dengan sungguh-sungguh uraian-uraian penggunaan tenses di bawah ini. Nah, di bawah ini adalah cara-cara penggunaan dari ke-16 tenses tersebut di atas beserta rumus-rumus, keterangan-keterangan waktu, dan contoh-contoh kalimatnya, biar lebih jelas teman-teman ya. Nah, keterangan-keterangan waktu yang ada pada setiap tense hanya bisa digunakan sebagai ciri-ciri, ya, ciri-ciri ya, dari suatu tense. Akan tetapi tidak bisa digunakan sebagai pedoman dari tense tersebut, ya. Jadi keterangan waktu itu hanya ciri-ciri teman-teman ya. Pedomannya ya lihat rumusnya itu ya. Nah ini, sebagai pedoman dari suatu tense, kita harus mengerti benar cara penggunaan ya. Nah, cara penggunaan dari tense tersebut dan bukan keterangan waktunya. Ya, sekali lagi keterangan waktu itu hanya ciri-ciri teman-teman ya. Yang ke satu ini, kita mulai dengan simple present tense. Masih ingat teman-teman? Simple berarti bukan sedang, berarti tidak mungkin ing. Present itu sekarang, berhubungan dengan waktu sekarang. Tense itu waktu ya.
Nah, bahasa Indonesianya saya sebut aja bentuk kebiasaan atau pada umumnya. Jadi kita menceritakan hal-hal yang bersifat kebiasaan atau pada umumnya. Ini ya. Nah, ini digunakan untuk bentuk pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan atau pekerjaan yang bersifat pada umumnya, atau pekerjaan yang dulu dilakukan dan sekarang juga atau besok juga dilakukan. Itulah ciri-cirinya present tense, teman-teman. Ya. Nah, jadi teman-teman harap tahu bahwa present tense yang rumusnya ini S ini subjek, teman-teman ya. Selalu pakai verb 1, jangan lupa SES ini jangan lupa ya, khusus untuk si it saja ya. Nah, teman-teman, jadi present tense itu banyak orang menganggap oh lampau tuh enggak. Present tense itu lampau iya, sekarang iya, besok-besok iya ya. Misalkan saya tinggal di Surabaya. Nah, apakah kemarin enggak tinggal di Surabaya? Tinggal, sekarang iya, besok-besok iya. Saya suka makanan ini. Kemarin ya suka, sekarang ya suka, besok-besok ya suka. Ya, jadi jangan dianggap present tense itu lampau enggak. Lampau termasuk, teman-teman ya. Ya lampau ya sekarang ya besok-besok ya. Nah, itu namanya present tense ya. Ini saya nggak bosan-bosan mengingatkan, khusus untuk si it saja ya. Kata kerjanya harus ditambah SES ya. Nah, ini tidak boleh lupa, teman-teman ya. Kalau si it masih lupa menambahkan S atau ES, berarti bahasa Inggrisnya belum mahir ya. Nah, ini adalah ketentuan penambahan SES. 1. Pada umumnya kebanyakan kata kerja ya, kebanyakan teman-teman ya, hanya ditambah S saja. Nah, kalau bingung mau ngawur tuh gitu, kata kerja itu kebanyakan cuma ditambah S saja ya. Juga kata kerja yang berakhir huruf E hanya ditambah S saja ya. Nah, ini adalah contohnya ya. Open, tahu ya, membuka tambah S jadi opens. Work ya, ditambah S saja menjadi works, bekerja. Itu si it, jangan lupa ya. Nah, terus ini close. Nah, close ini kan berakhir huruf E kan, ditambah S. Nah, langsung aja closes, menutup ya. Make, membuat, berakhir E, tambah S saja, makes artinya membuat ya. Tetapi awas ini ya, khusus untuk have ya, have saja ya, artinya mempunyai, ditambah S itu menjadi has, mempunyai, bukan haves gitu, bukan ya, haves bukan, tidak ada ya. Masih pernah saya terangkan, haves ini bukan arti mempunyai, tapi artinya kaum berduit ya, kaum kaya itu ada. Tapi kalau mempunyai jangan haves, tidak ada ya, has. Jadi have tambah S jadi has ya. Kedua, khusus untuk kata-kata kerja yang berakhir bunyi desis ya. Tahu ya, bunyi desis itu gitu loh ya, atau berakhir dengan huruf-huruf. Nah, ini ya, kalau desis kita khawatir tidak bisa bacanya, ini aja, berakhir huruf S, SH, CH, X dan O harus ditambah ES ya. Nah, jadi kita lihat ini pas ya. Nah, pas ini ditambah ES menjadi passes, artinya melewati atau lulus. Wash ya, wash ini mencuci, SH kan, tambah ES menjadi washes, mencuci. Teach, CH ya, ditambah ES jadi teaches, mengajar. Fix, membetulkan, mereparasi ya, berakhir huruf X ditambah ES jadi fixes ya. Go, berakhir huruf O ditambah ES jadi goes. Nah, jadi kalau bunyi desis, masalahnya harus bisa baca ya. Kalau nggak bisa baca, teach ini kita bukan nggak mungkin baca ini teak gitu. Nah, bacanya teak, padahal bukan teak, teman-teman. Teach ya. Nah, gini aja deh, berakhir huruf S ya, S, SH, CH, X dan O harus ditambah ES. Yang ketiga ya, ketiga, khusus untuk kata-kata kerja
yang berakhir huruf Y yang didahului huruf mati, ya. Maka huruf Y tersebut berubah menjadi I dulu ditambah ES. Ini pernah saya terangkan kok, ya. Ini cuma penyegaran aja. Study, ya, berakhir Y didahului huruf mati, maka menjadi studies, mempelajari, ya. Dan jangan keliru dengan learn, ya. Kalau learn itu belajar dari tidak tahu menjadi tahu. Kalau study ini mempelajari, yaitu sudah tahu terus memperdalam, ya. Carry, ya, Y didahului huruf R, huruf mati, menjadi carries, membawa, menjinjing, ya. Nah, yang keempat, khusus untuk kata-kata kerja yang berakhir huruf Y didahului huruf hidup, ya, huruf hidup yaitu A, E, I, O, U, ya, itu huruf hidup. Langsung ditambah S saja, ya. Ini contohnya, play, Y didahului huruf A, ya, maka huruf hidup kan menjadi place, bermain. Buy, membeli, huruf Y didahului huruf U, huruf hidup, maka menjadi buys, ya, membeli. Nah, itu ketentuan pemakaian kata kerjanya. Nah, terus yang berikut ini adalah mengenai keterangan waktu, ya. Nah, keterangan waktu ini sekali lagi ini hanya ciri-ciri, tapi bukan yang menentukan, teman-teman, ya. Penentukan itu penggunanya tadi. Every day, ingat ya, setiap hari. Tulisan dipisah, jangan lupa ya. Kalau tulisan disambung, nanti every day ini ya artinya sama, tapi fungsinya bukan keterangan waktu, tapi jadi kata sifat, ya. Misalnya, what is your everyday food? Nah, itu disambung. Kalau ini enggak, ya. What do you drink every day? Nah, ini every day ini dipisah. Setiap hari, every week setiap minggu, every month setiap bulan, ya. Nah, every Sunday, jangan lupa, every Sunday setiap hari minggu. Jangan keliru, teman-teman, ya. Kalau every week setiap minggu, every Sunday setiap hari. Nah, terus juga every year setiap tahun. Oh ya, every, ya, every ini every, teman-teman, ya, harus diikuti benda tunggal. Jangan lupa, ya. Masih ingat dulu saya ajarkan every boy, nggak ada every boys. Every girl, nggak ada every girls, ya, harus benda tunggal. Nah, kita lihat ini lagi. On Sundays, pakai S, teman-teman, ya, artinya pada hari-hari Minggu. Tapi kalau pakai every Sunday loh, nggak pakai S, ya. On Fridays, pada hari-hari Jumat, atau every Friday nggak pakai S. On Wednesdays, pada hari-hari Rebo, sama dengan every Wednesday. Nah, pakai S, ya. Tapi kalau every, nggak loh, ya. Every Wednesday tidak pakai S. Jadi jangan lupa, teman-teman, ya, every itu harus diikuti benda tunggal. Terus lagi ini, in the morning, ya, pada waktu pagi. Itu kebiasaan semua, teman-teman, ya. In the afternoon. Jangan lupa the ini dibaca di, kalau yang kata ini diikuti bunyi hidup, ya. In the evening juga gitu. The-nya dibaca di, ya. Kalau in the afternoon di pada waktu sore. Kalau in the evening pada waktu petang hari, ya, sudah tidak ada matahari. Terus ini at dawn, ini pada waktu subuh, ya, masih gelap nih. At noon pada waktu siang, at night pada waktu malam, at midnight. Nah, ini pada waktu tengah malam dan lain-lain. Kenapa ini kok pakai in the, ini kok at? Nah, itu namanya preposition, teman-teman, ya. Sementara ini dihafalkan aja. Yang pakai in ini cuma 3, ya. In the morning, in the afternoon, in the evening. Lain-lainnya pakai at, teman-teman, ya. At dawn, at twilight, at noon, ya. Nah, at sunrise, nah itu. Jadi pakai at kebanyakan. Nanti lain kali saya ajarkan juga mengenai preposition, ya. Preposition ini gampang susah, teman-teman, ya. Nah, terus ini twice a day, 2 kali sehari. Kebiasaan kan, ya. Once a fortnight. Nah, ini fortnight ini waktu selama 2 minggu. Jadi once a fortnight ini sekali 2 minggu. Ya, sekali 2 minggu itu berarti sebulan 2 kali, teman-teman, ya. 3 times a day, ini 3 times a week. Nah, 3 times ini boleh disingkat kata lainnya, bukan disingkat, ya. Thrice. Ya, jadi ada singkatan itu one time itu once, once tulisannya, ya. 2 kali twice. Nah, kalau 3 kali boleh 3 times atau thrice a week, 3 kali seminggu,
Kalau 4 kali, ya 4 times, jangan diawur. Ya, once, twice, thrice, thrice, nggak ada teman-teman. Ya cuma thrice aja. Selanjutnya pakai time-nya pakai S teman-teman ya. Kalau time nggak pakai S artinya nanti waktu, lain lagi ya. Always, selalu. Sometimes, kadang-kadang. Often, sering. Seldom, jarang ya. Usually, biasanya. Generally, pada umumnya, sama dengan commonly dan lain-lain ya. Nah, itu adalah contoh-contoh keterangan waktu. Nah, ini contoh kalimat, kita lihat. My niece learns, pakai S man ya. My niece ini keponakan perempuan, learn-nya pakai S. Learns English on Wednesdays. Jadi, keponakan perempuan saya belajar bahasa Inggris pada hari-hari Rebu. Wednesdays pakai S. Ya, on Wednesdays pakai S, tapi kalau every Wednesday tanpa S, teman-teman. Ya, tadi di atas sudah saya jelaskan. Nah, kita lihat lagi contoh berikutnya. I go to church with my daughter every Sunday. Jadi saya pergi ke gereja dengan anak perempuan saya setiap hari Minggu. Every pakai tunggal ya, atau on Sundays. Kalau on Sundays pakai S, teman-teman ya. Nah, contoh lagi ini. After he eats breakfast, ya, he usually leaves for school. Nah, jadi setelah dia makan pagi, jangan lupa ya, he eat-nya nambah S. Setelah dia makan pagi, dia biasanya berangkat ke sekolah. Ya, nah, leaves for itu berangkat ke sekolah, teman-teman. Oh, jadi kalau leave aja, ya, bedakan teman-teman ya. Kalau leave aja itu meninggalkan, ya. We will leave home at 7 a.m. tomorrow. Kita akan meninggalkan rumah. Tapi kalau leave for itu berangkat ke, double leave to ya. Kalau go to. Kalau leave for itu berangkat ke sekolah, ya. Nah, ini kan kebiasaan semua kan. Ya, setelah dia makan pagi, dia biasanya berangkat ke sekolah. Itu kebiasaan, teman-teman, ya. Nah, ini agar tahu, ini adalah letak keterangan waktu, ya. Nah, keterangan waktu tertentu, ya, tertentu itu seperti misalnya every week, setiap minggu, on Tuesdays, pada hari-hari Selasa, in the evening, pada waktu petang, dan lain-lain ya. Nah, itu keterangan waktu. Nah, ini kita lihat ya. Nah, keterangan waktu tertentu ini boleh diletakkan pada permulaan kalimat ya, untuk lebih mengeraskan fungsi keterangan waktunya, atau boleh juga diletakkan pada akhir kalimat ya, biasanya demikian ya. Jadi biasanya itu mesti di akhir kalimat, teman-teman ya. Nah, kita lihat contohnya. Every day the lazy man asks my father for money. Nah, ya, ini apa? Setiap hari loh. Nah, ini diletakkan pada permulaan kalimat. Boleh, teman-teman, ya. Oh, jadi setiap hari orang malas itu minta ayah saya uang. Nah, coba minta uang kan tiap hari kan kebangetan ya. Nah, ini loh. Jadi every day. Ini kita menekankan keterangan waktunya, ya. Nah, ini. Jadi not every week. Jadi mintanya tuh enggak setiap minggu loh, setiap hari. Ya kan keterlaluan toh gitu itu. Ya. Nah, itu menekankan keterangan waktunya. Tapi yang ini, good students study their lessons every day. Ya. Nah, jadi murid yang baik itu mempelajari pelajaran mereka itu setiap hari. Ya. Nah, every day ini apa? Di belakang pada akhir kalimat, it is usual. Biasa kan kalau murid belajar tiap hari itu. Ya. Nah, coba kita lihat lagi kedua. Keterangan waktu tak tertentu, seperti always, selalu. Selalu kan tidak tahu kapan kan, ya. Usually, biasanya, seldom, jarang, dan lain-lain. Nah, ini harus diletakkan, ya, ini harus diletakkan di muka kata kerja utama, ya, di muka kata kerja utama, atau di belakang to be atau kata kerja bantu. Masih ingat ya, to be itu MSR, kata kerja bantu will, shall, can, may, must dulu teman-teman ya.
Nah, coba kita lihat contohnya ini. He always does everything carefully. Ya. Nah, dia selalu mengerjakan segala sesuatu dengan hati-hati. Nah, always letaknya di mukanya kata kerja, ya. Does. He always does. Tapi kalau pakai to be, he is always shy to speak with girls. Dia selalu malu, shy itu malu untuk berbicara dengan cewek, ya. Nah, ini tidak boleh. He always is shy, jangan. Always ini letaknya di belakang to be, ya. Jadi he is always shy to speak with girls. Tapi kalau pakai will juga di belakangnya. He will always tell the truth. Ya, he never tells a lie. Ya, ini adalah a lie, ini bohong teman-teman, ya. Nah, jadi he will always, tidak boleh. He always will, jangan, ya. Always letaknya di belakang will. Nah, tapi kalau never, nah, tells ini, never ini letaknya di mukanya tells, ya. Nah, jadi jangan lupa di muka kata kerja, tapi di belakang to be atau di belakang kata kerja bantu. Lagi, we seldom go out of town. Kami jarang pergi keluar kota. Letaknya seldom di mukanya go, ya. Tapi kalau to be, we are seldom at home. Kami jarang di rumah, ya. Nah, tidak boleh we seldom are, jangan, ya, di belakang to be atau kata kerja bantu. We shall seldom work together with them as usual, ya. Kita akan jarang bekerja bersama-sama dengan mereka seperti biasanya, ya. Nah, jadi seldom letaknya di mukanya go, tapi kalau to be, we are seldom, jangan we seldom are, ya. Gampang ya teman-teman, ya. Di muka kata kerja, tapi di belakang to be atau di belakang kata kerja bantu. We shall seldom gitu. Makanya ada lagu And I will always love you, gitu ya. Nah, will always, tidak boleh And I always will, jangan. Ya, oh, jadi letak itu juga ada peraturannya, ada teman-teman, ya. Nah, sekarang kita tahu, oh, jadi simple present tense tuh dipakai kemarin iya, sekarang iya, besok-besok iya. Jarang tuh kan gitu kan, jarang tuh kan berarti yang lalu iya, sekarang iya, besok-besok iya, gitu kan. Nah, teman-teman, hari ini kita telah selesaikan simple present tense, sangat mudah kan. Oh, jadi present tense itu bukan sekarang, bukan kemarin iya, sekarang iya, besok-besok iya. Nah, kalau teman-teman mengerti tenses, sangat mudah kok teman-teman, ya. Nah, kalau ngerti tenses dengan baik teman-teman, terutama adik-adik pelajar, ya, kalau ulangan lain kali nggak boleh ditebak enak ini, enak itu, jangan, ya. Nah, untuk teman-teman yang guru, nah, terutama yang junior, ya, nah, boleh pelajari juga dari saya ini. Kalau merasa ada yang kurang bisa ditambahkan. Kalau gini gimana, boleh tanya lagi, ya. Yang saya inginkan adalah bahasa Inggris di tanah air kita makin lama harus makin bagus. Kita tidak boleh kalah sama mereka yang di Singapura atau yang di Malaysia. Indonesia harus lebih bagus, ya. Nah, well my friends, I think it's enough for now. Next time we'll talk about other tenses, ya. Then you will understand better. Then my friends, it's time to say goodbye now. We will meet again in the next videos. Thanks for watching and learning from Yonggi English School. Thank you and goodbye.